Jadikan wirid, jadikan bacaan, macam kita baca subhanallah walhamdulillah, macam kita berselawat, macam kita beristighfar, jadikan doanya doa jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku. Buatlah bahasa awak buat gelah bahasa awak ya Allah, binalah untukku indaka, di dekatmu, di sisimu, baitan, kediaman yang megah, fil jannah, dalam jannah. Dan sebut dalam hadis tadi ya, siapa meminta jannah, jannah mendengar permintaannya. Siapa minta jannah, jannah mendengar permintaannya. Doa yang dikecek ibu tadi bagus juga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dibaca juga. Ini juga dibaca. Baca banyak-banyak. Sebelum sholat, sesudah sholat, waktu kita berdoa, waktu kita wirid, waktu malah dalam sujud pun bisa dibaca. Subhanallah rabbi binili indaka baitan fil jannah, rabbi binili indaka baitan fil jannah, rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ini doa jannah. Kalau doa nar, dia biasa dalam doa Rabbana itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar itu minta supaya kita dilindungi dari azab neraka. Neraka juga sama dalam hadis, kalau ibu tuh minta dilindungi daripada azab neraka, neraka dengar, ya Allah jangan bawa ibu kemari. Jangan bawa jemaah pengajian masjid kaji itu kemari ya Allah. Didengar oleh neraka, didengar oleh surga. Jadi di antara amalan yang digalakkan, dianjurkan dalam hadis, banyak dilakukan bulan Ramadan, minta supaya dilindungi daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Insyaallah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Doa kau doa untuk seorang. Artinya apa? Setiap orang mesti baca. Suami mesti baca, istri mesti baca, anak-anak. Kalau Rabbana atina itu untuk ramai ya. Itu untuk bersama. Rabbana atina. Kali kau susurannya, jadi mesti baca. Serupa dengan doa doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Itu doa untuk seorang-seorang. Begitulah ya. Jadi jadikanlah wirid, jadikan amalan. Kalau bisa dihitung. Doa apa dihitung dah? 100 sekali duduk, 50 sekali duduk. Nanti ditulis, dibuat catatannya, Ramadan kedua dapat sekian ratus, Ramadan ketiga. Di samping kita membaca zikir-zikir lain. Baiklah, itu hikmat datang ke masjid. Apa tadi? Dapat bonus seperti berumrah dari melaksanakan sholat duha di masjid. Sholat duha di rumah elok juga. Apa kelebihannya? Siapa yang sholat duha di rumahnya sama dengan 50 kali sholat di masjid. Sholat sunat di rumah digandakan nilainya 25 atau 27 kali ganda. Macam sembahyang fardu, bila kita sembahyang fardu di masjid nilainya berganda, berlipat ganda. Kalau sembahyang sunat di rumah berganda. Kenapa? Karena di rumah, karena orang tak ada yang lihat. Digandakan nilai sholat di masjid. Kenapa? Ini di rumah Allah. Di rumah Allah. Kemudian dapat bonus seperti haji tadi ya, dapat doa malaikat, dapat ada lagi malaikat ini ramai. Malaikat itu ramai sekali. Ada malaikat yang mencari di mana orang berkumpul. Kalau berkumpul di masjid, datangnya ke masjid. Kalau berkumpul di rumah, datangnya ke rumah. Kalau berkumpul di kantor, datangnya ke kantor. Bagi muslimat ataupun muslimin yang mau berkumpul, membicarakan ilmu, membicarakan Quran, berzikir, tadi berselawat ya, itu zikir yang paling hebat ya. Ada pula malaikat tugasnya dilihatnya siapa yang datang tuh. Siapa yang membuka pintu, siapa yang menyalakan lampu, siapa yang mempersiapkan kelengkapan, contohnya lah ya, siapa yang bahkan siapa yang datang terlambat pun ada di situ dalam hadis tuh. Yang jelasnya ini faktor mendorong kita untuk selalu rajin datang ke majelis ilmu pengajian. Dalam hadis tuh, hadis dia Bukhari Muslim tuh, itulah kalau lagi WA bisa dikirim hadis nanti dengan terjemahannya sekali. Bisa di print, bisa dicetak, bisa dibagi kepada jemaah. Sekarang kan sudah maju.
teknologi sudah maju, bukan ngomong saja lagi. Nanti dia direkam, dia didengar lagi. Jadi malaikat yang datang memperhatikan orang di mana orang berkumpul. Setelah selesai nanti acara ini, dia dilaporkannya kepada Allah. Ya Allah, muslimat Kajai pengajian pagi hadirnya umpamanya 60 orang contohnya ya, ataupun 70 ataupun 100 orang ya Allah. Lalu Allah menanya malaikat. Pertanyaan Allah ini mengajak kita membetulkan niat. Pertama, apa yang mereka lakukan? Kata malaikat, mereka membaca Quran ya Allah. Ada yang membaca ayat Quran, ada yang menerjemahkannya. Mereka bersalawat Nabi, mereka bertausiah, bertazkirah karena cinta kepadamu ya Allah. Jadi kita datang ini kata membuktikan cinta kita kepada Allah. Lalu Allah bertanya, pernahkah mereka melihat zatku? Kata Allah. Allah pula bertanya, Allah tuh tahu awak tidak pernah melihat zat Allah dah. Tapi ditanya lagi, wahai malaikatku, adakah jemaah muslimat Kajai itu pernah melihat zatku? Lalu mereka rajin berkumpul untuk mencari ridhaku. Kata malaikat, belum lagi ya Allah. Kesempatan menatap wajah Allah itu nanti di jannah, di surga, ada dalam ayat ya. Kata Allah, bagaimana kalau mereka diberi kesempatan menatap wajahku? Hebatnya ya. Kata malaikat, kalau mereka diberi kesempatan menatap wajahmu ya Allah, tentu mereka akan lebih rajin datang, lebih rajin berkumpul. Ditanya lagi, mereka sebenarnya mau apa? Mereka mau jannah ya Allah, kata malaikat. Jadi datang sini untuk mencari jannah ya. Karena dalam hadis, siapa yang rajin datang ke majelis ilmu, pengajian, mulus lancar jalan ke jannah nanti. Ada hadisnya, ada hadisnya ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin datang ke pengajian, rajin datang pengajian. Dia ada berniat setiap pengajian dia mesti nak datang. Kalau dia berniat seperti itu, dapat dia pahala itu. Walaupun yang tidak datang, tapi dah berniat nak datang, tapi ada halangan, tetap ditulis kedatangannya. Karena ada niat, itu kekuatan niat. Kenapa mereka berkumpul? Kata Allah kepada malaikat, karena cinta jannahmu ya Allah. Sudahkah mereka melihat jannah? Belum lagi ya Allah. Bagaimana kalau mereka terlihat jannah itu? Kata Allah, tentu mereka akan lebih rajin lagi. Motivasinya akan lebih tinggi. Allah tanya lagi, apa yang mereka bimbangkan sebenarnya? Yang mereka takuti apa? Kita takut apa? Apa yang kita takutkan? Neraka ya. Ya Allah, mereka risau memikirkan neraka. Allah tanya lagi, sudahkah mereka pernah melihat neraka? Belum lagi ya Allah. Bagaimana kalau mereka nampak neraka itu? Dalam Quran ada sebut satu neraka untuk orang yang tidak menjaga lidahnya. Neraka apa tuh? Satu surah khusus orang yang gagal menjaga lidahnya. Itu orang yang melalaikan salat. Itu bukan surah, itu ayat. Ini ada satu surah khusus tercatat dalam Quran dengan namanya bagi orang yang gagal menjaga lidahnya, ada nama neraka khusus dengan surah khusus. Surah apa tuh? Surah? Mesti tahu tuh. Pendek surahnya. Sesudah kalau dari At-Teh ya, dari Alif Lam Mim, sesudah surah At-Takatsur. Apa sudah Takatsur tuh? Surah apa namanya? Wailul itu surah apa namanya? Surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Surah khusus untuk orang yang gagal mengawal lidahnya, suka gunjing, suka menghasut. Itulah surah untuk dia. Nauzubillah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dan neraka untuk orang yang suka menghasut, memburuk-burukkan orang. Sepatutnya kita menyanjung orang, menyokong orang, atau memperingatkannya kalau dia silap.
kita peringat, kita bimbing dia. Kalau ada kebaikannya disebut kebaikan, dikembangkan. Kalau ada kejahatannya, kalau boleh dikubur, dibuang, jangan disebut-sebut. Subhanallah. Jadi Allah menanya malaikatnya, apa yang mereka takutkan sebenarnya, kata Allah kepada malaikat. Mereka takut akan an-nar. Kata Allah, sudahkah mereka melihat an-nar? Kata malaikat, belum lagi ya Allah. Allah menanya lagi, bagaimana kalau mereka sudah berkesempatan melihat neraka? Kata malaikat itu mereka akan semakin rajin. Hebat pertanyaan itu ya. Hebat pertanyaan antara Allah dengan malaikat. Malaikat yang datang melihat orang yang datang mengaji kemari. Jadi kita itu disebut-sebut. Jadi tutur kata, jadi buah mulut di langit sana. Disanjung. Lalu terakhir sekali apa keputusan dari Allah? Kata Allah kepada malaikatnya, firman-Nya, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Kamulah saksiku, dosa mereka semua sudah diampuni. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku, kalian yang meliput berita ini. Mereka itu macam wartawan tuh dari langit, kan? Meliput berita, mengumpul berita, di mana orang berkumpul datang malaikat, kan? Walaupun duduk suami istri di rumahnya menjelang berbuka puasa, datang malaikat ke situ. Apa diminta pasangan suami istri ini? Ataupun si ibu dengan anaknya, si nenek dengan cucunya, apa yang mereka minta? Nanti dilaporkan kepada Allah. Lalu Allah mengumumkan kepada malaikat, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Kamulah saksiku, kata Allah. Allah bersaksikan malaikat, dosa mereka semua sudah diampuni Allah. Jadi datang ke pengajian Iko menghapuskan dosa, memadam dosa. Kalau bahasa anak-anak kini mendilit dosa katanya. Bahasa anak-anak kini ya. Udah pakai pemadam le, penghapus le, didilit. Pakai klik saja. Habis ada. Itulah. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, lalu rasa kesadaran itu meningkat, rasa keimanan itu bertambah, cinta Allah semakin kuat, jannah semakin diyakini. Kita mesti yakin masuk jannah ya. Jangan dapat tegak Indo, jangan tuh itu. Itu enggak boleh lah. Enggak boleh. Ya Allah, insyaallah jannah jadi milikku. Bimbinglah aku ke jalan jannah ya Allah. Kita mesti itu. Kalau kita ragu-ragu macam kita tidak percaya kepada Allah jadinya. Padahal Allah tuh Ar-Rahman, Allah tuh Rahim. Nabi Muhammad tadi adalah menjamin dari sahabat tadi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku berpotensi untuk masuk jannah, ada kesempatan masuk jannah kecuali yang tidak mau saja, kata Rasulullah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Lah orang tidak mau masuk surga. Man ya ya Rasulullah? Siapa yang tak mau masuk jannah?" Kata Rasulullah, "Siapa yang taat dan akur patuh dapat jannah. Siapa yang tidak taat berarti dia tidak mau jannah," katanya. Jadi di antara fadilat datang kemari mendapat keampunan Allah, kesaksian malaikat yang jadi saksi nanti. Subhanallah, subhanallah. Jadi begitulah kehidupan kita ya. Sebenarnya kehidupan orang beriman itu dikawal malaikat. Banyak ayat-ayat dalam Quran tentang kawalan penjagaan malaikat. Boleh dilihat satu ayat dalam surah Fussilat ya, macam mana malaikat itu menjaga kita. Surah apa? Fussilat. Surah Fussilat ini sesudah surah Ghafir. Surah Fussilat halaman 480, 480, ayat 30, 31, 32. 3 ayat. Bagaimana Allah mengawal orang beriman. Bagaimana Allah menjaga orang beriman. Tengok di situ. Hebatnya kasih sayang Allah, hebatnya penjagaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Orang yang beriman kepada Allah. Kita semua beriman. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah.
Artinya tetaplah dalam jalan iman. Konsisten ya orang kini. Istiqomah artinya berubah. Sekali beriman, beriman seterusnya. Dan merealisasikan iman tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat nanti akan datang menjumpai ibu tuh, waktunya nak meninggal. Nah, ini cerita orang yang akan diurus kematiannya oleh malaikat. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Sanjungan Allah, puji Allah kepada orang yang beriman dan istiqamah. Yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali setiap rakaat ya? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami untuk hidup istiqamah. Itulah ayatnya. Orang yang beriman kemudian istiqamah, saat akan meninggal datang malaikat. Nanti nampak sama ibu tuh, oh iko nanti dalam surah Fussilat tuh ya. Jadi kita bisa belajar ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, datanglah malaikat mengkerumuni ibu itu, menghibur, memberi motivasi dan semangat. La takhafu, ibu jangan takut ya. Sebentar lagi ibu akan kembali kepada Allah. Wala tahzanu, jangan sedih ya bu. Jangan takut menghadapi saat kematian. Babak sesudah kematian, alam barzah, padang mahsyar, jangan takut bu. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan rumah, meninggalkan kekayaan, meninggalkan sawah ladang, meninggalkan harta benda, dan jangan sedih berpisah dengan ahli keluarga. Wa absyiru bil jannah, gembiralah bu, jannah sudah jadi milik ibu. Subhanallah. Begitu Allah tuh ya mendidik kita ini agar yakin nak masuk jannah tuh. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah bu, jannah sudah jadi milik ibu. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Jadi ayat ini patutnya kalau bisa ya dihafal, dibaca, pengertiannya. Itulah kalau WA tadi bisa lah lain ditulis kok artinya dan pengajaran yang tersirat di balik tersurat. Bisa dibaca, bisa dibincang. Ayat 30, 31, 32. Tadi ayat 30 tuh. Wa basyiru bil jannah. Jadi ibu yang mukminah mustaqimah itu dia lah tahu sebelumnya dicabut rohnya, lah tahunya ke jannah, dah takut lah. Tidak mungkin dia takut. Karena sudah dibujuk oleh malaikat, ini bujukan, rayuan dan motivasi malaikat. Subhanallah. Hebatnya cara Allah mengaturkan kehidupan kita ini. Nak mati dikawal oleh malaikat, dijago oleh malaikat. Subhanallah, subhanallah. Kehidupan kita kan sebenarnya dijago malaikat sebenarnya. Maka ringan langkah ke masjid, insya Allah. Takut nak buat dosa, gembira menyambut Ramadan. Nanti bersedih saat berpisah dengan Ramadan, gembira masuk Syawal. Ada gembira, ada sedih. Itu kerja malaikat, menanamkan emosi-emosi yang positif di hati orang beriman. Itu kerja malaikat. Malaikat itu bukan Jibril, Mikail, Israfil, Israel saja. Malaikat itu 24 jam jawab kok. Tengok ayat sesudahnya. Nahnu awliyaukum, ayat 31. Kami ini sebenarnya kata malaikat pembantu ibu, penolong ibu. Aulia. Malaikat itu aulia. Aulia itu jamak kepada wali. Wali itu seorang. Kalau 3 dan lebih aulia namanya. Wali seorang ya, tunggal. Aulia ramai. Jadi yang datang itu ramai. Banyak cerita orang saleh itu. Kalau kita lihat cerita orang yang saleh yang ruhnya mau dicabut, datang malaikat menghiburnya, banyak cerita ya. Jadi malaikat mengatakan, nahnu awliyaukum, kami ini yang datang ini bu, bukan orang lain bu. Awliyaukum, yang membantu ibu selama ini untuk ke masjid, yang bantu ibu selama ini untuk sholat tepat waktu. Kalau yang suka menunda-nunda sholat itu bukan kerja malaikat tuh. Kerja siapa tuh? Bekolah. Entah lain lah, lama leh. Itu bukan kerja malaikat.
kerja musuh kita. Nah, jadi kalau orang itu kehidupannya dikawal oleh musuh, nanti waktu nak mati mungkin susah malaikat nak datang. Orang ini waktu hidupnya tidak mau dengan kami katanya. Cobalah katanya. Nah, ini janji Allah ya. Nahnu awliyaukum, kata malaikat, kami ini sebenarnya yang menolong ibu. Kenapa kita ditolong malaikat? Kenapa perlu malaikat ada sama kita? Kenapa? Karena tidak dengar tadi. Kita mematuhi aturan Allah. Oh. Salat tepat waktu. Oh, agar kita mematuhi aturan Allah itu oke lah. Tapi ada lagi jawaban lain. Kenapa perlu malaikat menyokong kehidupan kita kok? Itu yang dibilang itu Bu, bisa juga lah. Tapi ada lagi menunggu jawaban yang lain. Apa perlu malaikat dalam kehidupan kita? Kenapa Allah memberi peruntukan prioritas malaikat untuk membantu awak? Kenapa? Sama dengan itu. Kenapa? Karena musuh berat. Musuh itu berat. Musuh itu berat. Jadi diimbangi dengan kekuatan malaikat. Jadi manusia mukmin diperebut malaikat iblis. Mudah-mudahan lebih banyak malaikatnya daripada iblisnya. Ada cerita sahabat Nabi, Rasulullah nampak tuh malaikat dengan iblis itu berkeliaran tuh. Rasulullah diberi kekuatan untuk melihat siapa sahabat Nabi yang disanjung oleh Rasulullah, yang dia itu sangat ditakuti setan, jauh-jauhnya. Udah berani dok ya? Siapa? Umar bin Khattab, Masya Allah. Umar bin Khattab dilihat oleh Rasulullah, udah berani malaikat duduk, setan duduk, iya, takut. Karena hebatnya kekuatan Umar ini. Apa amalan yang sangat ditakuti setan iblis? Kalau kita lakukan, setan itu macam lemahnya, pingsannya, tidak bermanya, tidak bertenaganya leh. Apa amalannya? Apa? Apa dia? Istighfar. Istighfar. Kalau ibu raja istighfar dengan ilmu, dengan keinsafan, setan tadi lemah. Atau dengan kita mendoakan orang lain. Kita mendoakan orang lain, mendoakan suami, istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, suami tidak tahu didoakan istrinya, istri tidak tahu didoakan suaminya. Padahal dia sebelah menyebelah saja, dekat-dekatnya, tapi tidak tahunya istrinya hatinya berkata, bibirnya bergerak, walaupun tidak bersuara, mendoakan si suami yang dikasihi. Itu menyebabkan malaikat tadi lumpuh tuh. Nak melumpuhkan malaikat, malaikat ya, iblis. Nak melumpuhkan iblis, banyak-banyak beristi'adzah, auzubillah, dan beristighfar. Kalau ibu rajin beristighfar, iblis tadi lumpuh. Malaikat mendekati ibu. Kalau kita mendoakan orang lain, mengistighfarkan orang lain yang masih hidup, contohnya, malaikat mengaminkan doa ibu, amin bu katanya, ibu juga akan dikasih seperti itu. Jadi patutnya kumpulan pengajian itu saling tahu namanya, saling mendoakan. Kalau sahabat Nabi zaman dulu yang paling terkenal, ada seorang sahabat yang paling terkenal, ini lain nama-nama sahabat yang didoakannya setiap tahajud. Lain sahabat Nabi yang sangat terkenal, disebut-sebut namanya, lain dia daftar nama-nama sahabat yang dekat di hatinya, yang disebutnya waktu berdoa. Siapa? Bukan Bilal bu, tapi sahabat Bilal juga. Bukan. Abu pangkalnya. Bukan Abu Bakar. Bukan. Abu Darda namanya. Abu Ad-Darda.
Tidak pernah tolong ada. Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu lain nama-nama sahabat yang disebutnya. Dilihat oleh Ummu Darda. Ummu Darda itu siapa? Ummu Darda. Abu Darda lain nama-nama sahabat yang disebutnya 200-300 orang semalam disebutnya. Dilihat oleh Ummu Darda. Siapa Ummu Darda tuh? Istrinya lah. Abu Darda ayah si Darda. Ummu Darda mak si Darda. Istrinya lah. Orang Arab tuh dia tak suka sebut nama. Abu Fulan, Ummu Fulan katanya. Banyak orang awak nama disebut gola diimbau. Kurang tu gola diimbau. Jadi Ummu Darda terlihat daftar nama-nama, ratusan nama-nama yang dibaca Abu Darda waktu berdoa tahajud. Bahkan dalam hadis itu dalam sujud lagi disebutnya. Lalu Ummu Darda kagum. Wah katanya, ini disebut semuanya ini? Iyalah, kata Abu Darda. Udah loh, nggak capek kah? Kata istrinya, lo apa? Setiap aku menyebut nama orang kok, malaikat mengaminkan doaku. Kalau 10 yang sebut, 10 amin malaikat. Begitu Bu ya. Kalau ingin doa dikabulkan, sebut nama kawan awak, nama ahli keluarga awak. Udah cukup dah. Itu penutup nanti. Dapet juga. Kata ibu tuh, kalau muslimin muslimat apa? Muslim muslimat dapat pahala sebanyak muslimin muslimat yang didoakan, tapi tidak dapat amin malaikat dah. Nak dapat amin malaikat, sebut nama ibu ini. Ketua kumpulan siapa? Yang membantunya siapa? Pengurusnya siapa? Imam masjid siapa? Panitia masjid siapa? Ketua kampung sini apa? Jorong kah? Jorongnya siapa? Wali negarinya siapa? Karena disebut. Sebut satu-satu dengan binnya. Itulah kelemahan orang awak kok. Sepatutnya begitulah ya. Tapi kalau tidak tahu apa boleh buatlah. Itulah kelemahan orang awak kok. Namanya kadang udah tahu nama lengkap ada. Itu kelemahan orang. Kalau orang Sinan tahu nama lengkap tahu bin tahu kadang sampai ke teh. Jadi Abu Darda 200-300 orang semalam ditanya oleh istrinya, udah letih ada menyebut letih apa katanya, kalau saya menyebut nama orang ini doa saya diaminkan malaikat. Jadi 200 yang saya sebut 200 amin malaikat untuk saya. Ibu nama apa Bu? Ibu nama apa? Nama Elis. Elis. Ibu? Sineng. Oh, Elis. Kata Ibu Sineng sama Ibu Elis, ya Allah, ampunkanlah dosa Ibu Elis ini. Amin, kata malaikat yang jaga ibu. Ibu juga akan diampuni dosanya. Dua dapat Pertama amin, yang kedua dapat seperti yang didoakan. Pertama amin malaikat itu pasti makbul. Ke malaikat. Ini janji Nabi. Janji Rasulullah. Ya Allah ampunkanlah dosa ibu ini, Ibu Elis contohnya. Ya Allah sehatkanlah badannya, ya Allah berkatilah usahanya, ya Allah masukkan dia ke dalam jannah ya Allah. Jadi agar diampun dosa, agar diberi kesehatan, agar dijaga kehidupan, agar masuk jannah. Amin kata malaikat, ibu akan diberi keempat-empatnya. Ya? Balik-balik kau awak. Dapat amin dan dapat seperti yang didoakan. Begitulah Islam itu mengajar awak berdoa. Kata ibu tadi kalau muslim muslimat, iya jo. Tapi tidak dapat amin malaikat dah. Dapat kalau kita minta keampunan untuk muslimin muslimat, kita dapat nilai sebanyak jumlah muslimin muslimat. Itulah hadisnya. Itu perlu juga. Perlu juga. Dua-dua perlu. Tapi
yang paling perlu mendoakan orang yang mau didoakan. Kalau boleh buat daftarnya 10 orang, 20 orang, mau disebut setiap kali berdoa ataupun sekali sehari. Abu Darda tadi berdoa waktu tahajud, malah ketika sujud, karena dia hafal nama kawan-kawannya. Begitulah ya. Kalau kita ingin sehat, doakan sahabat kita supaya diberi kesehatan. Ya Allah, sehatkanlah ibu ini, ya Allah, sebut namanya. Ya amin, kata malaikat, ibu juga akan diberi kesehatan. Begitu caranya ya. Bukan doa untuk diri sendiri. Indahnya Islam ya. Indahnya Islam. Ya Allah, abaikanlah kesilapannya, maafkanlah dosanya ya Allah. Amin, kata malaikat. Kesilapan ibu juga akan diabaikan, dosa ibu juga akan diampuni, kata malaikat. Jadi perlu ada daftar. Terutama ahli keluarga lah dulu ya. Dan sanakwa, mungkin sepupu, mungkin bagian induk bako, contohnya lah ya. Pokoknya disebut namanya ya. Sebut namanya. Begitu dalam hadis. Sebut namanya. Jadi perlu ada daftar. Alai daftarnya. Abu Darda pakai daftarnya. Pakai daftar. Sehingga istrinya tadi kagum melihatnya, disobek saja kok. Iyalah. Ondainya. Banyak teh. Kan setiap saya mendoakan orang itu katanya dapat amin malaikat dan dapat seperti apa yang saya doakan itu. Boleh ya? Iya. Ya boleh, memang boleh. Memang boleh. Kalau nak ancak-ancaknya ahli pengajian kau lain daftar sadoi. Sama masing-masing mendoakan yang lain. Kalau 100 orang 100 yang berdoa tuh, mesti didengar Allah, mesti dapat amin malaikat. Doakan juga ustaz yang mengajar. Mesti tahu namanya. Jangan tak tahu ya. Mudah-mudahan begitulah. Doakan juga ustaz-ustaz yang jauh. Ya Allah, peliharalah kehidupan ustaz kami Abdul Samad. Contohnya lah, siapa saja yang kita kagumi, yang kita ingin doakan, terutama yang masih hidup ya. Walaupun orang Jakarta, orang Jawa yang mana, dari Malaysia, dari Brunei, kalau kita tahu orang Arab, sebut namanya. Baik, lain satu cerita. Cerita ke lain dalam tafsir Qurtubi namanya. Dalam tafsir surah Ghafir, sebelum surah Fusilat tadi, makbulnya doa orang yang mendoakan orang lain nih. Ada ceritanya, ada kisahnya. Kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu Umar jadi khalifah, Umar ini orang yang sangat memperhatikan rakyatnya. Bahkan Umar pernah mengatakan kalau kambingnya, bukan manusia, kambing. Kalau ada kambing yang mati sesat di daerah Baghdad sana, saya bimbang nanti Allah tanya saya kenapa dibiarkan kambing itu terlantar hidupnya. Itu kambing tuh, apalagi manusia. Satu ketika Umar kok perginya ke Syam. Syam itu mungkin Jordan sekarang, mungkin Syria, mungkin Lebanon ya. Dulu Syam saja nama saya itu. Dia berangkat dari Madinah, kantornya di Madinah, kantor khalifah di Madinah, pergi melawat, berkunjung ke Syam. Sampai di Syam, dia tercari-cari, kehilangan seorang jemaah. Ingatnya jemaah tuh, dulu ada jemaah kok, wajahnya macam ini, usianya sekitar sekian tahun, anak muda tuh yang ditanyanya tuh. Umar bertanya, aina fulan bin fulan, jemaah kita ada dulu katanya, sekarang tidak ada, mana perginya? Kata jemaah, oh lain dulu lain sekarang khalifah, bak siang dengan malam kini hari-hari mabuk katanya. Orang tuh hari-hari minum khamar, hari-hari mabuk. Laporan kepada khalifah Umar. Oh, tidak masalah dong katanya. Ayo kita doakan. Sebut namanya, Fulan bin Fulan, ya Allah, kembalikan ke jalanmu ya Allah. Jamaah sudah mendoa. Umar menghimbau jemaah untuk mendoakan orang yang anyuik kok. Kok anyuik nak dipin? Kok hilang nak dicari? Jangan anyuik dibiarkan anyuik.
Hilang, di pediamnya hilang. Orang yang hilang dari masjid ini karena dicari tuh. Nggak mau ke masjid, itu hilang tuh. Anyuik tuh. Ah. Ah? Iya, doanya dia iya dah. Ah. Batang Kojai apa? Sungai apa namanya seko? Batang Kojai. Ah. Doanya batang Soman dah. Anyuik di dunia, mabuk di dunia. Jadi Umar bertanya, aina fulan bin fulan? Orang itu kemana? Kata jemaah dah hilang dah. Dah nampak muka ele. Ini jemaah. Umar tidak marah. Tidak masalah katanya. Ayo kita doakan. Didoakan oleh jemaah. Ya Allah, kembalikanlah. Allah tub alaih. Ya Allah, terima taubatnya. Allah maghfirlahu. Ya Allah, ampunkan dosanya. Nah, di samping itu Umar mengirim surah ayat 1, 2, 3 surah Ghafir. Ini ayat syifa. Kalau ada orang bermasalah, mungkin digunakan ayat untuk menyembuhkan orang tadi. Umar menulis surah, isi surah ayat 1, 2, 3 surah Ghafir. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Itu isi surahnya. Lalu dibaca oleh orang tadi. Wah. Terubat hatinya. Terawat hatinya, dan jemaah mendoakan. 20, 30, 40 jemaah yang mendoakan orang agar kembali ke jalan Allah. Sampai sore Umar tadi baca nangis, artinya dia kembali ke jalan Allah, dia bertobat. Doa tadi dikabulkan Allah, doa jamaah dikabulkan Allah. Lalu Umar bertanya, macam mana hasilnya? Ditanya yang membawa surat tadi, kata pembawa surat, alhamdulillah ya Umar, doa kita makbul, mustajab. Orang telah menangis, katanya, tidak terbendung lagi air matanya, dah kembali ke jalan yang baik. Kata Umar, macam mana? Beginilah lakukan kalau ada orang yang tersilap langkah. Doakan dia agar kembali kepada jalan yang betul. Kamu jangan tolong syaitan menjerumuskannya. Artinya kalau kita tidak doakan atau disebut-sebut kejahatannya tanpa bantuan, berarti kita menolong syaitan iblis. Jadi ada tuh ya. Jadi apa nan bersobek tadi lai koroteh, kalau lai apa lai WA nanti bisa dikirim, bisa dibaca, bisa diprint. Kalau 100 orang diprint untuk 100 orang dibaca. Ada lai sumber pengambilan, lai dasar, lai ayat, lai hadis. Ya. Insyaallah lah ya. Barangkali sudah 1 jam barangkali ya. Pesan Buya Munir tadi sampaikanlah message dalam sejam. Ini sudah 1 jam 8 menit. Sudah 1 jam 8 menit. Mudah-mudahan bermanfaat ya.